aku mendengar, dapat ku rasakan, selalu ku rasakan betapa besarnya kuasa-Mu Tuhan. Ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diriku, agar ku tak jatuh dan selalu ada di jalan kepadamu. Ku meminta, ku menyembah, ku bersujud. Mbak Hana yang baik, saya sudah bercerai selama 1 tahun. Namun saya selalu kebingungan setiap kali anak saya bertanya kenapa ayahnya tidak pulang. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan perceraian saya dan suami saya kepada anak saya yang baru berusia 5 tahun. Saya mohon Mbak masukan dan sarannya. Ya Allah, apakah persoalan yang sedang dihadapi pembacaku kelak akan aku alami juga? Aku gak sampai hati kalau aku harus mengubah senyum manis Rosi menjadi duka kalau ayah dan bundanya terpaksa bercerai. Assalamualaikum. Aduh Han, aku kesel banget deh sama orang itu. Dia tuh kenapa sih masih ganggu aja hidup aku? Aduh tunggu. Kamu lagi ngomongin siapa sih? Ya mantan suami aku lah Han. Sekarang apa haknya dia ngelarang aku nikah sama Rizal? Dan dia juga minta hak asuhnya Nadia. Ya gak fair kan Han? Pokoknya sampai kapanpun aku gak akan kasih tau Nadia siapa bapak kandungnya. Astagfirullahaladzim. Kamu istighfar dong Vin. Kamu gak boleh ngomong kayak begitu. Ya terus aku harus kayak gimana dong Han? Aku gak akan ngenalin orang yang sudah bikin hidup aku dan Nadia sengsara. Ya oke, aku udah lupain semua sakit hati aku. Tapi kelakuan buruk dia aku gak akan bisa ngelupain Han. Menurut kamu aku salah gak sih? Ya gimana ya, jujur untuk kasus kamu aku aja bingung. Di mana-mana laki-laki itu emang maunya senang doang ya, bikin kesel. Iya, gimana suami kamu? Kamu udah nanya kan soal perempuan yang digandeng waktu itu? Ditanya malah diem. Hana, kamu terus belajar dari pengalaman aku. Pokoknya kamu itu jangan mau dibodohin sama laki-laki. Kamu udah keluar dari rumah kakak kamu? Aku bete banget deh. Dia selalu aja ikut campur urusan pribadi aku. Kan gak suka. Tapi apa kata kakak kamu tuh ada benernya juga, Karin. Ya ampun Mas Bram. Bener dari mananya? Dia nyuruh kita berdua tuh putus. Emang itu benar? Mas, sampai kapanpun aku gak akan pernah mau putus sama kamu, Mas Bram. Kamu sendiri tahu kan? Kalau hubungan kita berakhir, berarti kamu udah siap ngelihat mayat aku. Kenapa sih? Orang gak ada yang ngerti sama perasaan kita. Tapi aku gak siap kalau harus kehilangan Hana sama Rosi. Mas Bram, besok cariin aku apartemen ya. Aku gak mungkin tinggal di hotel terus-menerus. Aku butuh tempat baru. Ya, Mas? Ya ampun Mas Bram, kamu tuh benar-benar baik banget. Aku makin sayang sama kamu Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda kok masih jaga ini kan udah malam banget. Iya.
Soalnya ada hal penting yang mau aku bicarakan sama kamu ya. Tentang apa? Aku mau Ayah berjanji sama aku. Seandainya kita bercerai, apapun penyebabnya, aku gak mau sampai orang lain tahu apa alasannya. Han, sumpah, sampai kapanpun aku tidak akan memilih perceraian untuk menjadi pilihan buat kita, buat keluarga kita. Han, aku terlalu sayang sama kamu, aku terlalu sayang sama Rosi, dan aku tidak mungkin akan mencerai sama kamu, apapun alasannya. Kalau kamu memang gak mau bercerai sama aku, kenapa sampai ada perempuan bernama Hello Kitty yang masuk ke kehidupan kita? Hana, jangan diem dong. Kamu harus berjanji sama aku. Kamu harus janji kalau perceraian tidak akan menjadi pilihan buat kita, buat keluarga kita, buat rumah tangga kita. Aku gak bisa kasih janji itu sama kamu ya. Karena aku sadar hati manusia bisa berubah kapan saja. Ini udah dimasukin ke tas kan? Beneran? Udah dicek? Oke. Yuk. Waalaikumsalam. Miss, ada apa? Aku mau titip surat izin ya buat Dante. Surat izin? Emangnya Dante sakit? Iya Tante, kok Dante nggak masuk sekolah? Dante demam, Rosi. Demam. Emangnya keadaannya gimana? Udah mendingan belum? Kemarin aku udah sempet bawa dia ke dokter kok, Han. Dia baik-baik aja. Cuma ya sekarang masih demam. Ya udah kalau gitu aku ikut ke rumah kamu ya, aku pengen jenguk Dante. Enggak usah, Han. Nggak usah dijenguk. Dia baik-baik aja kok, nggak usah repot-repot jenguk Dante segala. Ya udah kalau gitu, aku pamit dulu ya. Sayang, pamit sama Bunda. Salam. Hati-hati di jalan ya. Ya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bu Nisa juga. Kebetulan kalau begitu. Gini, kebetulan kita mau bikin acara pengajian nih bulanan. Saya mau ngundang Bu Hana sama Bu Nisa juga. Insya Allah bulan depan acaranya. Iya insya Allah Pak Ustadz, saya pasti datang. Nis, kamu mau datang juga kan? Iya bisa, harusnya sih insya Allah. Tapi ini Pak Ustadz, Hana, aku duluan ya. Maaf, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Aku harus ngomong pakai bahasa apa ya supaya kamu gak ngeladenin Ustadz Ganjen itu. Kamu punya kuping kan? Aku kan udah bilang sama kamu, jangan pernah ngeladenin Ustadz itu lagi. Bang, aku nggak ngeladenin Ustadz Jufri itu, Bang. Nisa, kamu pikir aku buta ya? Kan tadi aku ngeliat kamu sama Hana lagi ngobrol sama Ustadz itu. Iya, itu karena tadi aku harus titip surat izin Dante ke Mas Bram sama Rosi. Pinter kamu sekarang jadi alasan ya? Bawa anak yang lagi sakit segala lagi. Kamu tahu kan aku bisa usir Ustadz itu dari komplek ini? Tahu kan kamu? Bener, Bang. Aku bener-bener gak ngapa-ngapain, sumpah. Aku gak mau denger alasan kamu. Aku pengen denger kamu bilang, iya sayang, aku gak bakal ngobrol sama Ustadz itu lagi, apalagi sampai datang ke rumahnya. Bilang! Iya sayang. Aku gak ngobrol sama Ustadz itu lagi. Gitu dong. Beresin sekarang. Sofia, untuk apa kamu ngajak aku ke sini? Kamu pasti sudah ketemu Karin kan? Di mana dia? Maaf, tapi saya tidak bisa
Karena saya sudah janji sama Karin untuk tidak kasih tahu siapa-siapa tentang keberadaannya dia. Terutama kamu. Jadi kamu masih mau melindungi dia? Hah? Bram, apa kamu gak mikir perasaannya Hana? Kalau sampai dia tahu kamu selingkuh sama adik sahabat dia sendiri. Dan bukan cuman itu, kamu menghancurkan rumah tangga kamu dan persahabatan aku dengan Hana. Kamu gak mikirin perasaannya Hana? Saya sama sekali tidak mau kehilangan Hana. Tapi pada saat yang sama, saya tidak mau Karin kehilangan nyawanya gara-gara saya. Keras kepala sekali tuh anak. Oke, begini aja ya. Untuk menghindar Karin berbuat nekat, saya minta waktu dari kamu ya, untuk mencoba menyadarkan dia. Mas Bram, Sofi, ngapain mereka di sini berdua? Astagfirullah, apa jangan-jangan Hello Kitty di HP-nya Bram itu Sofi? Mbak gak apa-apa kan? Mbak Hana? Mbak Hana kan? Kamu adanya Sofi. Ya ampun Mbak Hana. Udah lama banget kita nggak ketemu. Kamu tambah cantik, udah jadi wanita dewasa begini. Ih, dari dulu Mbak Hana kali yang lebih cantik. Oh ya Mbak Hana, gimana kalau kita makan siang aja? Tapi Mbak Hana habis makan ya? Iya, tadinya mau makan di sini, tapi aku pengen coba makanan yang lain aja, makanan tradisional gitu. Oh ya? Nah pas banget Mbak Hana. Nah di depan itu ada restoran masakan Manado. Gimana kalau kita makan siang di situ aja? Mau? Boleh. Ya udah, yuk. Aku kangen banget loh sama Mbak Hana. Jadi gini Bram, aku gak mau perselingkuhan kamu dan Karin terlalu berlama-lama. Karena jangan sampai Hana bisa mencium semua ini, kamu ngerti? Karena Hana itu bukan orang bego. Iya, saya tahu. Udah lama banget ya kita nggak ketemu. Iya, udah berapa lama ya? Waktu itu kamu masih SMP, zaman-zaman aku kuliah. Tapi subhanallah, aku nggak percaya kamu udah dewasa banget, Karin. Ya iyalah Mbak Hana, masa aku kecil terus sih? Oh ya Mbak Hana, pernah ketemu Kak Sofi lagi? Oh ya, sempet ketemu sama Sofi. Kebetulan kita kantornya di satu gedung. Oh gitu. Nanti kalau misalnya ketemu sama Kak Sofi lagi, jangan bilang-bilang ya kalau kita sempat ketemu kayak gini. Emangnya kenapa? Ya gak apa-apa sih, aku lagi sebel aja sama Kak Sofi. Kamu tuh dari dulu gak berubah ya, masih aja ngambek terus sama Sofi. Iya, soalnya aku paling gak suka deh dia ikut campur urusan pribadi aku. Bete banget kan? Terus dia ngatur-ngatur hidup aku lagi. Aku paling gak suka banget kalau kayak gitu. Masalah apa lagi? Jangan bilang masalah pacar. Ya, Mbak Hana, tolong cariin Kak Sofi pacar dong. Siapa tahu kalau udah ada pacar dia nggak ngomel-ngomel lagi. Emangnya Sofi belum punya pacar? Enggak. Jangan-jangan kamunya nggak tahu kalau Sofi udah punya pacar. Enggak Mbak Hana, kalau punya pacar pasti aku tahu. Dan aku udah ngajak dia ke penghulu biar dia cepet-cepet nikah. Dan aku bisa nikah. Mudah-mudahan emang Sofi sama Mas Bram gak ada hubungan apa-apa. Mudah-mudahan Hello Kitty itu bukan Sofi. Aduh, kenapa Mas Bram nelfon ke HP ini sih? Bukan HP-nya satu lagi. Ya udahlah, nggak apa-apa. Maaf ya. Mbak Hana. Halo? Ada apa?
Pasti kamu mau nanya ya aku udah makan apa belum. Tenang aja sayang, aku mau makan kok. Enggak, sebenarnya aku cuma mau bilang sama kamu kalau aku udah ketemu sama Sofi. Oh gitu, ya udahlah nggak usah dipikirin. Ini aku lagi makan siang bareng sama sahabatnya Kak Sofi. Sahabat kakak kamu? Ya makan siang di restoran masakan Manado yang di seberang itu loh. Restoran Manado? Iya, ini kita mau makan kok. Ntar lagi nyampe makanannya. Halo sayang. Halo? Sayang? Halo? Sayang? Iya. Ya udah kamu nyusul ke sini aja nanti biar aku kenalin sama sahabat. Gak mungkin, aku lagi ada urusan kerjaan harus pulang ke kantor ya. Lain kali aja ya. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Aku bisa ngertiin kok. Kamu jangan lupa makan ya. Kabarin aku. Assalamualaikum, love you. Sorry Mbak, tadi pacar aku nelpon. Nggak apa-apa. Kayaknya dia laki-laki baik ya. Perhatian banget sama kamu. Kamu sayang sama dia? Sayang banget. Dia itu nggak ada duanya. Dia itu pengertian, dewasa, terus baik banget sama aku. Dan aku tuh beruntung banget bisa dapetin dia. Kan Mbak Hana tahu sendiri kalau aku nggak punya kakak cowok. Saya minta Anda jangan ganggu istri saya. Masya Allah, ini ada apa? Ini kan tempat suci, Bang. Kalau memang ada masalah, kita bisa selesaikan di rumah, ya kan? Anda gak malu jadi ustadz tapi masih suka ganggu istri saya? Astagfirullahaladzim. Ini apa lagi, Bang? Saya nggak paham maksud Abang. Saya tahu Anda kesepian karena istri Anda kuliah di luar negeri. Ingin poligami sama perempuan lain. Masya Allah, Bang. Memang benar, istri saya sedang di luar negeri. Tapi saya tidak ada niatan untuk nikah lagi, Bang. Dan tidak semudah itu saya lakukan. Semuanya udah diatur dalam agama. Udahlah, saya nggak punya niat untuk dengerin ceramah Anda di sini. Ngerti? Saya kesini mau ngasih tahu Anda, jangan pernah ganggu istri saya lagi. Kalau nggak lihat sendiri akibatnya. Insya Allah. Kenapa kepergian muslimah ke luar negeri bisa menimbulkan fitnah seperti ini? Tuh kan, Umi bilang apa? Suruh pulang istri kamu biar nggak ada fitnah. Saya sudah berkali-kali ngajak dia untuk pulang. Tapi dia tetap dengan keputusannya untuk tinggal di luar negeri. Jufri, suami istri itu nggak baik kalau hidup terpisah. Muslimah merasa dirinya bersalah, Umi. Karena dia belum memberikan keturunan untuk saya. Pada bagi saya itu nggak masalah. Saya merasa bahwa anak itu adalah titipan, amanah dari Allah. Dan bagi saya nggak masalah itu. Sof? Hana. Hai. Kamu udah makan siang? Udah makan siang tadi. Aduh, maaf banget ya aku lupa ngajak kamu makan. Iya, nggak apa-apa kok. Aku duluan ya. Dah. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam Bunda. Bunda lagi ngapain? Ini baru aja makan siang. Kamu udah makan siang belum? Jangan sampai telat ya, nanti kamu sakit. Iya Bunda, aku sudah makan siang tadi. Aku makan di kantor tadi. Ya Allah, Mas Bram benar-benar bohongin aku. Kenapa Sofi sama Bram kompak kayak gini? Apa dugaan aku benar kalau Mas Bram sama Sofi punya hubungan khusus? Ya udah, waalaikumsalam. Aneh, nggak biasanya Hana nanyain aku udah makan siang apa belum. Dan Ngapain kamu di sini? lah Mas Bram,
Bukannya senang lihat aku ada di sini malah nanyain ngapain aku di sini. Aku kesini mau ngantar laporan ke kantor ini, ke kantor pusat, Mas. Masa kamu lupa sih? Ya gitu ya. Ya udah, tapi Mas jangan lupa ya. Nanti sore Mas Bram harus temenin aku buat lihat apartemen yang mau aku sewa. Dan Mas Bram juga ikut putusin apa apartemen itu cocok gak buat kita berdua. Kita? Ya iyalah Mas, buat kita berdua. Masa aku tinggal di apartemen itu sendiri sih? Ya sama kamu lah berdua. Karin, tapi kan itu... Udah Mas, aku tungguin nanti sore ya. Aku sayang banget sama Mas. Love you. Iya, iya. Sof, kamu ngapain di sini? Oh, aku tadi habis bikin appointment karena untuk placing iklan di majalah kamu. Sof, kebetulan aku pengen bicara sama kamu. Gimana, bisa nggak? Aduh Hana, kalau sekarang aku nggak bisa, aku lagi ribet banget, aku minta maaf ya. Gini deh, nanti begitu aku udah nggak sibuk lagi, aku telepon kamu, oke? Oke. Sofi kenapa sih terus menghindari aku? Ini pasti ada hubungannya sama pertemuan dia sama Mas Bram. Maafin aku, Han. Aku terpaksa untuk menghindari kamu. Aku gak kuat kalau harus bertatapan dengan kamu. Karena aku malu sama kelakuan adik aku sendiri yang sudah merebut suami kamu. Ya Allah, kenapa Sofi dan Mas Bram gak bilang sama aku kalau mereka sama-sama habis makan siang bareng? Berikanlah hamba petunjuk-Mu dalam menghadapi semua masalah rumah tanggaku dengan Mas Bram. Tetapi bila ini sudah menjadi kehendak-Mu, tuntun dan bimbinglah hamba dalam menghadapi cobaan ini, agar hamba tetap berada di jalan yang Engkau ridhoi, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Vina, kamu sudah ingetin sama Bang Jali untuk jemput si Nadia di tempat les? Vina, Mama tanya kok kamu diam aja. Kenapa sih kamu marah sama Mama? Vina kecewa sama Mama. Kecewa? Kenapa kamu kecewa sama Mama? Apa soal omongan Mama kemarin malam? Ya apalagi lah Mah kalau bukan soal kemarin malam. Vina, kamu itu kan sudah dewasa. Harusnya kamu itu sudah bisa menyikapi masalah kamu dengan Helmi. Bukan kamu bersikap seperti kemarin malam itu. Gimana Vina bisa tenang ngadepin laki-laki yang keras kepalanya seperti Helmi? Vina juga gak mau kalau Helmi itu ngambil Nadia dari Vina. Tapi kamu kan tahu sendiri Helmi itu gimana orangnya. Dia akan tetap berusaha untuk bisa mendapatkan benda memiliki apa yang dia mau. Kamu ingat dulu aja Mama melarang kamu untuk berhubungan sama dia. Dia tetap gigih aja mengejar kamu. Seharusnya sekarang Mama itu ada di pihak aku dong, Ma. Seharusnya Mama itu juga melarang Helmi untuk mengambil Nadia dari aku. Sama seperti dulu Mama ngelarang Helmi ngejar-ngejar aku. Ya, tapi Mama tidak bisa melakukan itu. Kenapa gak bisa sih, Ma? Karena Mama belajar dari kesalahan Mama masa lalu. Selain cinta,
kamu ingat apa yang membuat kamu sampai menikah dengan Helmi? Ma, Bu Vina maaf, barusan Bang Jalimai Darling telepon. Katanya nggak bisa jemput Nona Nadia. Soalnya itu langganan ojeknya mendadak minta dianterin. Vina itu mau kemana? Nggak tahu, Oma. Vin, kamu kemana sih? Kok buru-buru gitu? Ayo ikut aku. Ini aku lagi di depan lesnya Nadia. Aku mau jemput sekarang. Nanti aku bawa cepatnya ya ke mama ya. Ya, mama tunggu ya. Iya. Ya, Ma. Ya. Siapa ini? Masih ingat nggak? Siapa ini? Masih ingat nggak? Nadia, jalan-jalan yuk sama Om yuk. Ya Om, Nadia mesti pulang. Nadia juga belum bilang sama Mama. Nadia pulangnya harus sampai ke rumah. Nadia nggak akan dimarahin sama Mama. Nanti Om yang bilang sama Mama ya. Nadia, nanti Om anterin pulang. Nggak lama-lama kok. Ya? Mana ya? Mana ya? Mau lah, ayo. Mau. Ya, ayo. Vina, kamu lagi kenapa sih, Vin? Bawa mobilnya kok ngebut-ngebut kayak gini? Kenapa sih? Ada masalah? Vina, hati-hati ya! Vina, kenapa lagi sih? Vina. Pak, lihat Nadia nggak? Oh iya Bu, tadi Nadia sudah pulang. Dia naik mobil sama bapak-bapak gitu. Saya kirain itu keluarganya Nadia, Bu. Ya makasih ya Pak. Sama-sama Bu. Mau kemana sayang? Kita jalan-jalan ya. Nanti Om beliin Nadia apa ya? Nadia mau apa? Ya Vina, halo. Helmi, di mana kamu sekarang? Nadia sama kamu kan? Iya, ini Nadia lagi sama aku sekarang. Kita mau jalan-jalan ya sayang ya. Helmi, kamu gila ya, kamu udah kelewatan. Cepet sekarang balikin Nadia ke aku. Vina, udahlah gak usah galak-galak, kenapa sih? Aku cuma mau jalan-jalan sama dia. Lagian juga aku gak pernah maksa dia, kok dia mau ikut. Kalau kamu gak percaya nih ya, kamu ngomong sama dia. Nadia, ini mama telepon. Kamu bicara ya. Halo Ma, Nadia lagi di mobilnya Om Helmi nih. Nadia pengen jalan-jalan dulu, nggak apa-apa kan Ma? Nadia kamu pulang sekarang Nadia. Kamu suruh Om jahat itu untuk anterin kamu pulang. Kalau perlu kamu teriak sekarang Nadia. Itu orang yang jahat, kamu percaya sama Mama dong. Kamu tuh kasar banget sih ngomongnya sama Nadia. Kamu gak usah kayak begitu ngomongnya sama dia ya. Yaudah, aku bukan orang jahat. Aku ayah kandungnya Nadia. Jadi kamu dengerin aku. Jangan sekali-sekali kamu kasar sama dia. Dan aku gak heran kalau sampai dia itu trauma. Karena ibunya sendiri tuh gak bisa ngomong lembut sama dia. Helmi, udahlah, gak usah sok ngedidik aku. Aku tuh tahu gimana cara ngedidik Nadia. Kamu paling bener aja deh. Sekarang aku rasa udah saatnya aku mengurus hak asuh Nadia. Karena dia tidak akan menjadi orang yang baik kalau dia tinggal dengan orang yang stres kayak kamu. Iya, emang aku stres. Kenapa, ha? Aku stres begini juga gara-gara kamu. Aku nyesel kenal dan nikah sama kamu, Helmi. Penyesalan itu udah gak perlu. Udah gak ada gunanya lagi. Helmi, udah, gak usah sok ngeramain aku deh. Pokoknya sekarang kamu balikin Nadia atau enggak aku laporin ke polisi. Ngerti kamu? Kamu ini... Awas Om! Helmi! Helmi itu suara Nadia, Helmi! Helmi, jawab aku, Helmi! Helmi! Nadia, maafin Om ya. Nadia,
Om gak ada maksud buat kamu takut, maaf ya. Nadia kamu jangan nangis. Nadia mau pulang. Nadia, yaudah. Yaudah kita pulang sekarang ya. Nadia jangan nangis, ya. Helmi jawab aku dong, itu Nadia tadi. Halo Vina dia gak apa-apa. Vin, iya aku yang salah, aku gak ngeliat tadi ada motor. Ya. Vina, kamu tuh nelfon siapa sih? Jangan kenceng-kenceng, suaranya gak enak dilihat orang. Helmi, kamu denger ya? Aku gak mau tahu sekarang, pokoknya kamu bawa Nadia pulang. Iya, nanti. Ya udah sekarang aku anterin dia pulang. Kamu tunggu di rumah ya. Nelfon siapa sih? Loh, Bang, Abang mau kemana? Mau pergi lagi? Kamu tuh jangan bawel jadi istri. Aku tuh pergi pagi malam itu karena cari nafkah buat ngidupin kamu dan anak kamu, ngerti nggak? Apa kamu mau kamu yang pergi? Kamu yang cari nafkah? Mau? Maaf Bang, aku cuma khawatir aja. Aku nggak mau Abang kerja sampai diforsir, takut Abang sakit. Awel. Saya seperti tidak mengenali suami saya lagi, Mbak. Setiap omongan dan sikap saya selalu salah di mata dia. Setiap saat ia dapat meledak, lalu dia pasti memukuli saya. Akibatnya, anak saya juga jadi mudah menangis ketakutan bila ada orang yang bersuara keras. Apa sebaiknya saya bercerai saja dengan suami saya, Mbak? Atau bersabar dan bertahan itu juga lebih baik bagi saya dan anak saya? Tujuan rumah tangga dalam Islam adalah sakinah, yang artinya ketenangan jiwa. Dan ketika seorang istri tidak mendapatkan sakinah, maka tidak mungkin dia mendapatkan mawadah dan warohmah, yaitu cinta dan kasih. Maka dalam pengadilan Islam seorang istri bisa meminta khulu. Khulu adalah talak yang dijatuhkan suami untuk memenuhi permintaan istrinya untuk memisahkan diri darinya dengan cara membayar tebusan atau ganti rugi. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh soal khulu, alangkah baiknya jika Mbak bisa mendiskusikan dan mencari solusi terbaik dengan suami Mbak. Wassalam. Alhamdulillah, anak mama udah sehat. Udah gak demam lagi. Berarti besok Dante udah bisa sekolah. Pasti kamu kangen kan sama teman-teman kamu? Besok Dante gak mau sekolah. Oh, kenapa? Aku gak mau sekolah. Soalnya besok ada pelajaran agama dan olahraga, Ma. Terus guru-gurunya laki-laki semua. Dante takut guru Dante marahin Dante kayak papa marahin mama. Shh, kamu kok ngomongnya kayak gitu sih? Itu namanya kamu berprasangka buruk sama guru kamu. Besok kamu sekolah ya, Nak ya? Gak mau, Dante mau tidur rumah aja. Dante, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Papa kamu kan udah capek-capek kerja biar kamu bisa sekolah. Pokoknya besok kamu harus sekolah. Mama gak suka kalau kamu bolos ya. Pokoknya Dante gak mau sekolah. Dante gak mau sekolah, Ma. Jangan paksa Dante sekolah. Nak. Astagfirullahaladzim. Kok kayak gitu sih kamu, Nak? Gak baik ya lempar-lempar barang kayak gitu ya. Kenapa gak boleh, Ma? Apa aja boleh bantu-bantu piring. Nah, inilah Bapak Ibu apartemennya. Kalau menurut saya, apartemen ini sangat cocok loh untuk pasangan muda seperti Ibu dan Bapak ini. Apalagi ditambah dengan desainnya, saya yakin Ibu pasti akan betah tinggal di sini. Apalagi setelah seharian penat dalam bekerja kan? Mas, kalau aku suka banget sama apartemen ini. Pendapat kamu gimana, Mas? Ya, oke. Oke? Yaudah Mbak, kalau gitu saya langsung ambil 2 tahun. Karena saya nggak mau pindah-pindah lagi. Lagian Mas, tempatnya strategis banget.
dekat kantor kita, ya kan? Jadi kalau pulang tuh langsung nyampe apartemen. Baiklah, kalau begitu kami akan segera membersihkan apartemen ini agar Bapak dan Ibu bisa nyaman, ya. Oh iya, untuk pembayaran administrasinya, Ibu bisa langsung menyelesaikannya di kantor pemasaran yang ada di bawah. Nanti Bapak dan Ibu otomatis akan menerima kunci apartemennya dan mulai besok sudah bisa ditempatin, ditinggalin. Wow. Mas Bram, aku tuh seneng banget kita bisa dapat apartemen yang bagus buat kita berdua. Sebentar istri aku ya. Udah angkat aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Ayah, udah mau pulang belum? Ya bentar lagi ayah pulang. Kenapa Bunda? Enggak gini ya, aku juga sekalian mau minta izin. Aku pengen ke pengajian Ustadz Jufri di masjid, boleh nggak? Iya boleh. Aku izinkan. Alhamdulillah kalau gitu. Oh ya, aku juga udah siapin makanan. Jadi kalau udah nyampe rumah, nanti bisa sekalian nemenin Rosi makan ya. Iya Bunda. Nanti aku pulang ya. Lagi banyak kerjaannya, nanggung banget ya. Ya tapi jangan lama-lama. Iya Bunda, udah pasti. Bunda, itu ayah ya? Iya sayang. Aku mau ngomong dong sama ayah. Ya, ini Rosi mau bicara sama kamu sebentar. Iya. Ayah, kapan pulang? Bentar lagi sayang. Ya ayah banyak kerjaan. Kenapa sayang? Kamu kangen sama ayah ya? Ayah, beliin aku boneka dong. Loh, kamu mau boneka? Tapi kamu harus tanya sama Bunda dulu kan? Kamu belum makan tuh. Aku nggak mau makan kalau nggak ada beliin boneka. Ya udah sayang, nanti ayah beliin boneka ya. Ya, jangan lama-lama ya pulangnya. Kasihan Rosi sendirian di rumah. Lagian kalau nggak ada kamu, dia pasti nggak mau makan. Iya Bunda ya. Aku pulang habis ini. Iya, jangan lupa pesanan prinsesnya. Tahu sendiri kan, kalau sampai lupa nanti ngambeknya kayak apa. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Bram, kita makan malam dulu yuk. Karin, aku harus pulang. Istri aku pengajian dan Rosi sendirian di rumah. Mas, ya udahlah terserah. Paling besok aku mati karena kelaparan aja gara-gara Mas. Loh, kok kamu ngomong gitu sih? Ya iyalah Mas, besok kamu tinggal lihat mayat aku aja. Kamu kan nggak peduli lagi sama aku. Masya Allah, Karin. Mas, kamu tuh lebih peduli anak kamu ketimbang aku. Iya, aku tahu. Karena aku tuh bukan siapa-siapa kamu, Mas. Karin, istri aku pengajian. Anak aku sendirian di rumah. Mas, itu cuma trik istri kamu supaya kamu tuh cepat-cepat pulang, Mas. Enggak, Karin. Hari ini emang jadwal istri aku pergi pengajian untuk tiap bulan. Dan anak aku sendirian di rumah. Karin, Bodoh, aku nggak mau dengar, Mas. Udah, Mas nggak peduli lagi sama aku. Ya udah, kita pergi makan. Tapi yang fast food ya, yang cepat aja ya. Aku nggak mau lihat kamu kelaparan. Ayo udah, cepetan. Masuk. Masuk. Onah cepetan bawa ke dalam. Iya bu. Ayo. Nggak mau. Ayo sayang. Nggak mau. Kamu kenapa harus marah-marah sama dia sih? Udah deh, ya. Gak usah ngurusin hidup aku, urusnya diri kamu sendiri. Pantesan kalau dia itu trauma ngeliat orang. Dia takut ngeliat orang marah-marah. Kamu yang selalu galakin dia. Tolong ya, jangan ajarin aku. Aku tahu gimana caranya ngedidik Nadia. Vina, anak itu nggak bisa dididik. Dia melihat perilaku orang tuanya, mencontoh perilaku orang tuanya. Udahlah, cukup kamu simpan nasihat itu buat diri kamu sendiri. Emangnya kamu ngerasa kamu lebih baik dibanding aku? Ini pertama dan terakhir kalinya kamu nyulik Nadia dari aku. Aku menculik Nadia? Mana ada seorang ayah yang menculik anak kandungnya sendiri? Jangan pernah kamu ngaku sebagai ayah kandungnya Nadia. Kalau kamu masih nekat, aku bisa lebih nekat dibanding kamu.
Nadianya udah di kamar. Saya udah tahu. Vina. Aduh, Oma. Jujur deh, saya khawatir sama kondisi Nadia. Biarlah dulu. Oma yakin dia tidak bakal ngapa-ngapain sama si Nadia. Bagaimanapun kerasnya Vina, dia akan tetap seorang ibu. Iya sih. Emang susah juga ngebilangin Vina, apalagi kalau dia lagi emosi. Udah berapa kali mama bilang sama kamu jangan percaya sama orang itu, Nadia? Kamu yang punya kuping gak sih? Kalau sampai kamu diapa-apain sama dia gimana, Nadia, hah? Enggak, Ma. Dia nggak jahat sama Nadia. Dia baik sama Nadia. Dia ngajak Nadia jalan-jalan. Dia itu bukan mau ngajakin kamu jalan-jalan, Nadia. Dia mau bawa kamu pergi dari mama, mau nyulik kamu. Enggak, Ma, kata Om itu. Nadia pengen ketemu sama nenek dan kakeknya Nadia. Terus, kamu percaya sama orang itu? Nadia, kamu ngerti gak sih? Kamu ini percaya mama atau percaya sama dia? Tadi kamu dengerin ya kata mama. Kamu tidak boleh gampang percaya sama orang yang baru kamu kenal. Kamu jangan mau kalau kamu diiming-imingin soal makanan atau jalan-jalan. Kamu gak boleh percaya kayak gitu. Tapi, Ma... Nadia, kalau kamu masih terus kayak gini, mama gak izin kamu les lagi. Vin, kamu ini apa-apaan sih? Nadia itu kan masih kecil. Dia nggak ngerti kok sama omongan kamu. Vina gak peduli mau Nadia ngerti atau enggak, mah. Nadia harus tahu kalau itu bahaya. Ya, dia kan tidak salah. Ya kan, kalau memang dia mau pergi, dia bukan kesalahan dia. Emang bukan Nadia yang salah, mah. Yang salah si brengsek itu kan. Ya sudah, kalau begitu kita ngomong di luar saja yuk. Yuk, ayo kita di luar saja ngomongnya. Jaga ucapan kamu itu. Dia itu kan masih kecil. Tidak pantas dia mendengar kata-kata kasar seperti yang tadi itu. Tapi Vina gak suka Nadia deket-deket sama Helmi. Kamu kan bisa kasih tahu Nadia dengan cara yang lain. Kamu mau kalau Nadia sudah besar, dia menjadi Nadia yang kasar karena sering mendengar kata-kata kasar dari kamu. Kenapa sih Mama jadi mojokin Vina kayak gini? Mama gak mojokin kamu. Cuma Mama mau kasih tahu. Kasihan si Nadia itu menjadi korban pertikaian antara kamu dan Helmi. Pertengkaran kamu di depan Nadia itu kan terus menerus begitu kan tidak baik. Itu kan bisa pengaruhi kejiwaannya dia. Dan anak itu kan tidak pernah minta dilahirkan. Kalau dia tahu dia akan menjadi korban, lebih baik dia minta digugurin. Mengerti gak kamu? Aduh, Nadia sayang. Cucunya Oma nih, jangan nangis dong sayang. Oma tahu tuh kamu lagi sedih. Mama kamu tuh kan memang lagi emosi. Dia tuh sayang sekali sama Nadia. Mama, kenapa sih Mama gak suka sama Om Helmi? Padahal kan Om Helmi sudah baik sama Nadia. Oh, begitu ya? Emang Om Helmi itu papa Nadia ya? Siapa yang bilang sayang? Om Helmi, emang benar ya Oma? Kalau soal ini, biar Vina yang jelasin sendiri ke Nadia. Anak ini berhak tahu langsung dari mamanya. Mama, jawab dong. Nanti pada waktunya kamu akan tahu sayang. Pasti Nadia akan tahu. Ya. Udah Vin, sabar. Ini bagian dari perjalanan hidup kamu. Ya tapi aku capek, Zal. Aku capek banget dengan semua masalah ini tuh gak ada selesainya. Vin, namanya juga hidup. Kalau nggak ada masalah, itu namanya bukan hidup, Vin. Kamu itu cuma dituntut untuk lebih sabar. Udah itu aja kok. Gampang kan? Tapi aku udah gak tahan hidup dengan banyak gangguan seperti itu, Zal. Kamu kapan mau nikahin aku? Aku dan Nadia itu butuh perlindungan kamu, Zal. Dari laki-laki brengsek itu. Iya, nanti kita omongin lagi ya. Ya kalau misalnya semuanya udah siap, terus juga usaha aku udah jalan, kita omongin lagi. Oke. Zal, aku tuh gak mau entar-entar, aku mau secepatnya. Ya menurut aku pernikahan kita itu bisa jadi penenang buat hidup aku, Zal. Vina dengerin aku deh. Nikah itu kan gak gampang. Semua butuh modal, semua butuh persiapan. Kita punya apa? Masa kita harus minta ke Oma? Gak mungkin dong, Vin. Uang yang kemarin, yang kamu kasih ke aku, itu juga udah habis. Kan semuanya buat modal usaha. Rizal, udah kamu tenang aja ya.
aku masih ada tabungan kok. Ya walaupun memang cuma sedikit, tapi itu cukup buat pernikahan kita. Yang penting aku mau kita resmiin dulu hubungan kita, Zal. Tapi kan nggak sesimpel itu, Vina. Semuanya itu ada persiapannya. Zal, aku juga nggak minta dipestain kok. Yang penting itu ini sederhana aja, dan yang penting itu kita sah di mata Allah. Nah, makanya ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak itu adalah amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua orang kan punya anak kan? Nah, makanya itu karena memang anak adalah titipan dari Allah, kita diberikan tugas oleh Allah untuk membina, mendidik anak-anak kita. Pengen punya anak yang rajin ngaji, tapi ibu bapaknya nggak rajin ngaji. Tapi al-ibnu kama nasa'a waliduh. Anak itu tergantung ibu bapaknya. Kalau ibu bapaknya soleh, insya Allah anaknya juga soleh. Kalau ibu bapaknya rajin ibadah, insya Allah anaknya juga rajin ibadahnya. Bahasa juga harus kita berikan pendidikan, ibu-ibu. Itu sebuah pendidikan. Mungkin ibu-ibu pernah dengar nih, sering malah dengar. Dasar lu anak monyet. Pernah dengar kata-kata itu? Iya. Dia lupa, ibu. Kalau yang disebut, dasar lu anak monyet, lah kalau itu anak monyet, ibunya apa? Monyet. Monyet juga. Makanya ibu hati-hati bagi kita nih sebagai seorang ibu. Jeffrey itu gaul banget ya. Jangan ada. Saya mah kalau belum punya suami, saya mau jadi istri kedua. Maka dia pun akan dapat dari Allah Subhanahu wa taala hal yang Apa terbaik. aku harus ikhlasin soal nikah lagi supaya dapat surga Allah? Emangnya nggak ada jalan lain buat dapat surga Allah? Pak Ustadz, maaf Bu, Pak Ustadz, bentar. Mbak Ona, kenapa? Pak Ustadz, Ayah mau konsultasi privat, boleh ya? Bentar aja. Boleh, kenapa? Itu tadi Pak Ustadz cerita tentang monyet. Bukan itu maksudnya. Maksudnya tadi kan Pak Ustadz cerita kalau anak itu bakal mencontoh orang tuanya. Nah, kalau perilaku majikan, kira-kira menular kagak ya Pak Ustadz ke Mbak Ona ini ada-ada aja. Gak boleh ngomongin orang, dosa. Enggak Pak Ustadz, bukan mau ngomongin orang. Cuma Ayah takut kalau laki Ayah itu bakal ninggalin Ayah Pak Ustadz. Kayak mantan suaminya Bu Vina. Mbak Ona ini ada-ada aja. Kenapa mesti mempersamakan suami sendiri dengan suami orang lain? Berikan kepercayaan pada suami. Iya Pak Ustadz ya, bener ya. Laki Ayah kan udah baik, kenapa Ayah jadi seujon? Nah itu sadar. Malah kalau boleh saya tambahin, sebenarnya pasangan Mbak Ona dengan Bang Jali ini pasangan yang serasi. Pak Ustadz bisa aja. Seperti halnya pasangan Bu Hana dengan Pak Bram. Romantis, cocok. Pokoknya bisa jadi figur deh di komplek kita. Makanya itu Mbak Ona, berikan kepercayaan. Jangan banyak berburuk sangka. Sayyidina Ali melarang kita untuk banyak berburuk sangka. Sebab kata Sayyidina Ali, itu bisa terjadi apa yang kita sangkakan. Misalnya perasaan takut dicerai, atau malah punya perasaan jangan-jangan saya dipoligami ini. Maaf Pak Ustadz, saya nggak sengaja dengerin Pak Ustadz ngomongin tentang poligami. Emangnya Pak Ustadz ada niat? Enggak. Saya nggak ada sama sekali niatan untuk poligami. Karena saya takut nggak bisa berbuat adil menurut takaran manusia. Apalagi nanti menurut istri saya. Assalamualaikum. Loh, Rosi kok nggak jawab Bunda? Rosi sebel sama Ayah. Pasti Ayah lupa beliin kamu boneka ya. Ayah belum pulang. Ayah jahat. Apa? Ayah belum pulang? Iya, Bunda bohong. Katanya Ayah pulang, terus nanti ditinggal sendirian. Astagfirullahaladzim. Rosi, Bunda nggak bohong dong sama kamu. Tadi kan kamu juga udah ngomong sama Ayah, katanya Ayah udah mau pulang, ya kan? Rosi. Maaf Bu, tadi saya sudah bujuk Non Rosi buat makan, tapi Non Rosinya nggak mau Bu. Jadi dari tadi dia belum makan? Iya Bu, katanya nunggu ayahnya sampai pulang Bu. Ya Allah. Apa jangan-jangan Mas Bram ada janji lain? Astagfirullahaladzim. Enggak, aku nggak boleh suzon sama Mas Bram. Dalam keheningan ku bersimpuh
temukan damai membaca sabdamu. Tuhanku memohon, Tuhanku memohon, pancarkan cahaya di hidupku. Tuhan, ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik.